Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Almunawwaroh, NIM 210103066, kelas S1 Keperawatan 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang kasus korupsi di Indonesia. Berita yang pertama yaitu Sidang Perdana Kasus Korupsi Dana COVID-19, Sekda Flores Timur ajukan eksepsi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT, berinisial PIG mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU Cek si Flores itu, Timur. Keberatan ini disampaikan PIG melalui kuasa hukumnya saat mengikuti sidang perdana kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Cornelis menuturkan, berdasarkan agenda eksepsi itu dibicarakan pada sidang selanjutnya yang dilaksanakan pada Senin, 5 Desember 2022. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Flores Timur, Cornelis Oimatan, membenarkan eksepsi yang diajukan Sekretaris Daerah atau Sekda Flores Timur nonaktif itu. Terdakwa PIG mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU Kejar Kabupaten Flores Timur melalui kuasa hukum saat sidang yang beragendakan pembaca dakwaan, ujar Cornelis saat dihubungi. Sementara itu, lanjut Cornelis untuk dua terdakwa lain, yakni mantan Kepala BPDB AHB dan Bendahara BPDB PLT tidak mengajukan eksepsi, sehingga sidang dilanjutkan pada pemeriksaan saksi. Sebelumnya, kasus ini berawal dari hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 tahun 2021. BPDB Flores Timur mendapat alokasi dana belanja tidak terduga atau BTT senilai 6.482.519.650 rupiah yang diperuntukkan untuk penanganan darurat bencana. Namun, dalam proses pengajuan pencairan anggaran tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKB, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1.569.264.435. Kemudian solusi berita yang pertama yaitu pemerintah harus lebih memantau masalah pemberlakuan kewajiban transaksi keuangan tertentu, karena pandemi COVID-19 membawa dampak besar terhadap kehidupan seperti melemahnya ekonomi. Selanjutnya yaitu berita kedua. KPK ada 210 kasus korupsi di sektor kesehatan, kerugian negara sebesar 821 miliar. Jakarta, Kompas.com. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Monolango, meningkatkan banyaknya kasus korupsi di sektor kesehatan. Nawawi menyebut hingga saat KPK telah menemukan 210 kasus korupsi di sektor kesehatan yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 821 miliar. Nawawi sampaikan dalam rapat koordinasi dan dengan pendapat program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pemerintah Provinsi Gorontalo di rumah gubernur setempat, kerugian Rp 821,21 miliar dan melibatkan 176 pelaku, ujar Nawawi.
Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Nawawi mengungkapkan kasus korupsi di sektor kesehatan menjadi perhatian khusus KPK, sebab anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk sektor ini begitu besar. Setiap tahun, kata Nawawi, anggaran kasus yang dikucurkan ke pemerintah daerah terus meningkat. Pada tahun ini, misalnya, anggaran kesehatan di seluruh kabupaten maupun kota di Indonesia mencapai Rp 180 triliun. KPK memiliki perhatian khusus terkait korupsi di sektor kesehatan karena besarnya anggaran kesehatan dan banyaknya perkara tindak pidana korupsi di sektor ini. Karena itu, KPK mendorong agar sejumlah lembaga bersinergi mencegah tindak pidana korupsi di sektor kesehatan. Beberapa lembaga itu antara lain KPK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. KPK juga berharap pemerintah daerah meningkatkan penggunaan tool monitoring Center for Prevention atau MCP yang dikembangkan KPK guna memperbaiki tata kelola pemerintah yang rawan korupsi. Ada 8 area yang kita intervensi di MCP melalui dari pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, manajemen ACN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa. Selanjutnya, solusi berita kedua yaitu proyek di sektor kesehatan yang rentan menjadi proyek yang dapat dirancang untuk korupsi kesehatan, yaitu membangun karakter tenaga kesehatan, pimpinan pemerintah, dan politik yang dimulai sejak masa kecil. Rekrumen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit harus dilakukan secara baik. Dampingan kegiatan yang potensi korupsi sejak awal rencana, termasuk dokter, manajemen rumah sakit, dan tenaga kesehatan, harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.